So baby, come with me. And what is with me? What is with me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Sabir Hadi. Dan saya Fasya Lefta Azra Siregar. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai atlet nasional kita. Yuk langsung aja kita wawancarain atlet nasional kita. Let's go. Halo Kak Angel, selamat Halo. pagi. Halo Kak. Nah, sebelumnya Kak Angel bisa perkenalin diri dulu nih ke teman-teman. Kak Angel tuh siapa, latar belakang gimana, dan cabang olahraga yang Kakak tekunin apa? Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama aku Angelika Irena Lonto, bisa panggil aku Angel. Dan kesibukan aku sekarang itu kerja, dan aku juga sebagai atlet soft tennis bareng sama Sasa juga. Dan aku udah main soft tennis itu dari 2014. Berarti udah lama ya Kak? Iya. Tapi lumayan. kan banyak orang, terutama masyarakat Indonesia yang taunya tenis dan nggak tahu cabang olahraga soft tennis kan Kak. Jadi Kakak boleh nggak ceritain soft tennis tuh bedanya sama tenis apa sih? Oke, jadi kalau tenis itu kan bolanya kayak bola kasti ya, bolanya kenceng gitu kan, bolanya keras mantulnya. Kalau soft tennis tuh dia lebih pendek daripada tenis. Dan soft tennis sendiri itu olahraga dari Jepang. Soft tennis olahraga dari Jepang, dan sebenarnya nih masuk Indonesia udah lama. Udah ada senior kita nih yang jadi pelatihnya kita itu sebenarnya sebelumnya atlet soft tennis juga. Dan dari soft tennis sendiri tuh di Indonesia belum ada yang emang bener-bener atlet pure soft tennis gitu. Pasti semuanya dari tenis lapangan. Basicnya semua dari tenis lapangan. Dan olahraga ini sendiri tuh sebenarnya mirip-mirip sama tenis, cuma bedanya tuh di raketnya dia lebih ringan, mirip raket squash tapi nggak bisa dibilang kayak squash juga, tapi kayak di tengah-tengahnya antara squash sama tenis lapangan. Terus habis itu lapangannya juga sama kayak tenis, cuma yang membedakan tuh poin-poinnya, lebih short sih, lebih singkat. Berarti peraturannya juga beda ya Kak? Peraturannya juga beda. Walaupun soft tennis sudah lama masuk di Indonesia, tapi kayaknya masyarakat Indonesia juga masih minim pengetahuan tentang soft tennis ya Kak? Betul, sosialisasinya juga masih kurang sih. Langsung aja pertanyaan. Mungkin saya sedikit menanyakan Kak tentang hak atletnya. Mungkin yang pertama itu hak apa aja sih yang didapat sebagai atlet setelah menandatangani kontrak? Oke, jadi tadi aku sempat lupa bilang juga ya, pertandingan terakhir itu yang aku ikutin kan Porprov ya. Jadi kalau berdasarkan kontrak dengan Porprov di daerahnya, sebutin nggak ada? Iya, nggak apa-apa. Di Kabupaten Bogor itu hak yang aku dapatkan kontrak yang dibayarkan secara berkala, dan kemudian itu ya bonus gitu. Sebelumnya pertandingan yang udah pernah Kakak ikutin selama ini apa aja nih? Yang Kakak inget aja? Oke, jadi puji Tuhan sih sejauh ini dari 2014 sampai sekarang tuh ada beberapa kejuaraan nasional dan kejuaraan internasional juga. Ada yang waktu pertama kali tuh tahun 2014, pertama kali kenal soft tennis, gak berapa lama tuh langsung dicemplungin ke pertandingan di Bali, kejuaraan internasional di Bali. Internasional langsung? Iya, langsung. Ada beberapa teman-teman juga yang baru join, nah mereka juga Langsung dicemplungin. Jadi juniornya lah, karena sama ini kan udah ada seniornya gitu kan. Terus puji Tuhan udah ke India, ikut kejuaraan di India, di Korea, di Jepang, di Poland, Jerman, macam-macam. banyak banget ya. Iya. Terus eventnya apa aja Kak yang pernah Kakak Eventnya ikutin? itu ada yang pertandingan university, itu di Filipina waktu persiapan SEA Games 2019 kemarin. Terus ada juga event di Jepang, itu kejuaraan dunia gitu, sama di Cina. Jadi macam-macam sih, ada yang junior, ada yang senior, ada yang umum juga. Tapi Kakak ngewakilin Indonesia kan? Iya, Sama teman-teman sama Kakak? teman-teman yang lain. Oke, lanjut nih Kak, pertanyaan kedua ya. Dari kontrak yang udah pernah Kakak tanda tanganin, apa saja sih kewajiban yang harus Kakak lakukan, dan apa kewajiban yang harus pihak lakukan, pihak klub atau apa gitu?
Oke, kalau kewajiban yang perlu aku lakuin itu pastinya ya latihan dengan sungguh-sungguh. Latihan dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua itu aku nggak boleh bertanding atas nama daerah lain. Jadi ya dengan Kabupaten Bogor ya Kabupaten Bogor, komit dengan Kabupaten Bogor. Dan pastinya juga ya aku tergabung di bawah naungan Pesti Kabupaten Bogor ya selama aku menandatangani kontrak itu. Terus yang terakhir bertanding secara maksimal sih. Bertanding secara maksimal. Terus untuk kewajiban dari pihak klubnya yang harus mereka lakuin tuh apa yang kakak tahu? Kewajiban dari pihak klub maksudnya dari si Dari Pesti Kabupaten Iya, Bogor ya. Pastinya provide kita ya kebutuhannya Kayak atlet alat-alat gitu gitu ya, ya. alat-alat. Terus apa namanya, kan selama ini juga di provide dari nutrisi juga, maksudnya kayak makanan, Iya, betul. atau ada buah-buahan lah waktu pas latihan. vitamin-vitamin. Iya, ya, Kak. vitamin, minuman kayak gitu-gitu. Sama ya itu sih. Nah, terus kan tadi kakak udah sebutin kan kewajiban itu. Nah, terus tuh kewajiban itu berarti udah dilakuin sama klubnya kan? Berarti udah Iya, udah. dilakuin. Udah. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya, pernah gak sih dalam suatu poin hak tidak didapatkan ini? Kayak apa yang nggak pernah didapatkan dari pihak klub atau apa ini? Nah, kalau ngomongin hak, tadi kan dua ya yang aku bilang soal hak tuh. Ada yang kontrak yang dibayarkan secara berkala sama bonus. Nah, so far yang si kontraknya ini nih udah. Cuma yang bonusnya ini yang belum dapetin. Jadi itu yang belum Yang belum kakak dapetin didapatkan. haknya ya. Belum. Selanjutnya, kalau boleh tahu, apa sih di dalam kontrak tersebut tertera asuransi atlet? Jadi kayak apa ada asuransinya gitu ketika ada cedera atau apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti kalau misalkan ada cedera atau di luarnya itu berarti tidak ditanggung jawabin oleh pihak klub itu. Nah, ini masukin yang tadi Iya, kalau yang dari pelatnas itu berarti harusnya aku jawabnya ada dong tadi. Yang nggak apa-apa digabung. gak apa kalau dari Porprov gak ada, kalau dari yang Oh, oke. Sip. Nah, kalau waktu pengalaman Porprov kemarin yang baru-baru ini emang nggak tertera di surat kontraknya. Tapi waktu pas pelatnas kemarin itu waktu aku pernah cedera beberapa kali tuh di ankle pernah, terus pinggang juga pernah. Nah, itu tuh emang mereka yang provide, emang mereka yang sediain gitu untuk ke UNJ aku juga pernah. Terus adalah pokoknya beberapa buat emang apa namanya fisioterapi gitu-gitu ya. berarti kakak nggak ngeluarin Nggak. biaya sedikit pun ya untuk cedera itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, di cabang olahraga soft tennis ini atlet yang pengen menandatangani kontrak ini harus mempunyai manajer gak sih? Kayak kakak sendiri, Wow. apakah kakak punya manajer gitu? Kalau aku sendiri sih nggak ada ya. Jadi sejauh ini kan kita dipilihnya dari seleksi ya. Kalau seleksi. Dari seleksi, setelah seleksi ya udah masuk jadi perwakilan dari pestinya masing-masing daerah nih. Oh, jadi nggak perlu punya manajer gitu Kak? Enggak. Kalau untuk soft tennis ya, nggak Iya. tahu yang sampai Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, berapa persen biasanya pihak atlet dan pihak klub itu ngebagi persenan gaji ataupun persenan bonus dari yang didapat? Nah, ini kan sebenarnya tergantung kesepakatan ya. Pasti masing-masing cabang olahraga juga ada kesepakatannya nih. Kalau dari soft tennis sendiri, apalagi yang terbaru yang Porprov, nah itu lebih diserahin ke atlet sih. Lebih diserahin ke atlet, kesepakatannya itu jadinya mau pembagiannya berapa. Karena ya kita kan juga bukan sendiri gitu. Kita dapetin hasil itu bukan sendiri. Kita tahu ada support sistemnya nih. Siapa aja termasuk manajer, terus dari pengurus-pengurus juga. Ya balik lagi ke hati nurani kita masing-masing lah. Berarti pihak klubnya nggak ngejudge untuk kita harus membagi misalnya 20% dari bonus kita, berarti nggak kayak gitu ya Kak? Enggak. Pertanyaan selanjutnya Kak, sebelum Kak Angel menandatangani kontrak, apa aja yang biasanya Kak Angel tanyain ke pihak klub? Pastinya hak dan kewajiban ya, itu yang paling penting gitu. Karena kan semua akan ditandatanganin materai nih. Iya. Apalagi kalau kontraknya juga dalam
dalam jangka waktu yang panjang, nggak main-main. Itu sih hak kewajiban sih. Kalau dari pengalaman Kak Angel nih, bagaimana jika salah satu pihak tidak mampu memenuhi perjanjian yang ada dalam kontrak? Misalnya kayak kita misalnya si atlet A ini ditargetin untuk mendapat satu medali emas, tapi atlet itu tidak mampu gitu. Kalau dari pengalaman Kak Angel nih, gimana tuh? Nah, sejauh ini sih ada apa ya, mediasi. Maksudnya ada omongan dulu nih, ada omongan antara atlet sama pengurusnya, coba diselesaikan secara kekeluargaan dulu seperti apa. Ya kalau misalnya emang nggak ketemu jalannya, ya pasti kan akan larinya kan ke hukum kan, karena udah tanda tangan materai. Betul. Tapi pasti dikejar yang si cara kekeluargaan dulu nih. Gitu. Selanjutnya Kak, apakah Kak Angel pernah atau bisa bernegosiasi ketika mau menandatangani kontrak? Iya, pastinya dong. Karena kan itu berkaitan sama apa yang kita perlu berikan ke pengurus, entah itu daerah atau nasional, dan pengurus pusat. Dan maksudnya apa yang bisa mereka berikan juga nih. Kan kita juga udah latihan, kita juga nanti bertanding bawa nama daerah atau negara kan. Nah, apa yang kita dapetin itu kan ngorbanin waktu dan segala macem kan. Gitu Tapi sih. selama ini mereka nge-ACC Kak, maksudnya kayak oke gitu. Iya, sejauh ini Oh ACC. nggak nolak. Karena masih sesuai sama ininya mereka gitu, sama kemampuannya mereka. Oke, udah tutup. Oke, terima kasih Kak atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin itu saja. Yang dapat kita Ya, sampaikan dan kita tanyakan ke Kak Angel juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.